Feeling Generation. Yes, video ini cocok buat kita yang hidup dipimpin oleh perasaan. Aduh, gak mau berdoa dulu lah. Kemarin habis mabok, feeling guilty gua. Pertama kita harus inget dulu, perasaan kita itu gak ngubah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap kayak Roma. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Termasuk pikiran gak layaknya kita. Itu yang harus kita lawan, karena itu adalah tipu muslihat si jahat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita ngerasa gak layak, ngerasa aduh gua gak pantas dapat kasih Tuhan. Itu yang harus kita lawan. Tuhan itu gak langsung ngehakimin kita kalau kita jatuh. Dan Tuhan itu sangat baik. Karena Dia sangat baik, Dia pengen kita bangkit dari keterpurukan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertama kita harus sadar dulu bahwa jatuh itu termasuk dalam diri kita. Itu semua orang jatuh, tapi ini bukan pembenaran. Tuhan ngerti lah ya. Iya, Tuhan ngerti dan Dia paham betul potensi kita bahwa kita bisa bangkit. Makanya Dia greget. Kenapa sih ini gak bangkit-bangkit? Kayak orang tua paham potensi anaknya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kan kita ngerasa malu atau perasaan-perasaan negatif lainnya itu yang kita rasakan. Dan kenapa kita masih dapat hidup di dalamnya? Kenapa kita masih ngelakuin itu? Dan itu yang harus kita ingat betul. Itu yang jadi motivasi kita. Kita mau bangkit karena kita merasa terpuruk. Bangkit itu gak gampang. Dan jangan ngerasa jago, ngerasa gue bisa lah bangkit sendiri, gue bisa lepasin addiction A, B, C, habit A, B, C dengan kekuatan gue sendiri. Kenapa sih gak mau minta tolong ke Tuhan? Minta tolong ke Master of Chaos and Order. Kayak kitab Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, chaos into order. Apa yang kulihat ini baik, ciptaan ini baik gitu kan. Terus Musa dikasih tongkat, Tuhan suruh Musa lemparin tongkat ke tanah jadi ular, chaos. Pegang buntutnya jadi tongkat yang kokoh, order. Tangan masuk jadi kuste, chaos. Masukin lagi langsung sembuh, order. Tuhan itu Master of Chaos and Order. Kenapa kita nggak minta tolong sama Tuhan? Kayak kita minta tolong, kayak anak minta tolong ke orang tua. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi sayangnya kita sering ketipu. Kita pikir identitas itu harus diraih. Kayak logika bisnis, input sama dengan output. Lu lakuin A, baru lu dapet hasil. Sayangnya, untungnya Tuhan nggak hidup di dalam logika, di dalam kuadran logika bisnis. Tuhan adanya di kuadran kasih karunia. Kasih karunia itu Tuhan kasih sehingga kita mampu. Jadi kebalik, bener-bener kebalik. Bukan kita mampu untuk, termasuk bukan kita lakuin ini untuk Tuhan, tapi Tuhan yang ngasih sehingga kita mampu. Terus gimana caranya kita bisa lepasin diri dari tipu muslihat? Identitas itu harus diraih. Caranya cuman dari Ibrani. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman.
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita lagi ngerasa gagal, kita lagi ngerasa jatuh, lagi ngerasa jauh dari Tuhan, pertama kita harus ingat Tuhan selalu ada di sisi kita. Dan itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita berdoa, untuk merasakan apa itu kasih karunia yang sesungguhnya. Dan identitas kita sebagai anak itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Jadi jangan ketipu. Hidup sebagaimana layaknya seorang anak.